Dari koren itu pun belum selesai saya minta izin ya. Saudara Wakil Bupati, Saudara Garis Daerah, para staf ahli, dan para pejabat pemerintahan Malang, yang terhormat Ketua Timur PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, yang terhormat para wartawan, hadirin undangannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Kuasa, dan atas perkenannya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan dan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 merupakan LKPJ tahun kedua periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2010 dan 2015 yang secara konstitusional harus disampaikan 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPDD kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD masyarakat. Disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran akhir. Tanggapan Kepala Daerah Kabupaten Malang 2012 di hadapan rapat paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini. Mekanisme dan substansi LKPJ Kepala Daerah sebagaimana dilakukan sesuai dengan urutan dan tugas pokoknya masing-masing sepanjang tahun 2012. LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Malang tahun 2012 ini secara substansi merupakan evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Malang berdasarkan peraturan Bupati Malang memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan daya saing. Yang sekaligus merupakan tahapan tahun kedua dalam perencanaan jangka menengah sesuai peraturan daerah Kabupaten Malang 2 tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun prioritas pembangunan tahun 2012 adalah 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui bina margaan, pengairan, pencipta karyaan, dan listrik pedesaan serta energi terbarukan. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan bersaing. 4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif
masing-masing sumber dapat lebih sinergi, terpadu dan harmonis dalam membiayai urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah. Selain itu, pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembangunan yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2012 yang telah dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi, dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya atas kerjasama berbagai pihak, khususnya antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Malang, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah, hingga tahun 2012 dapat dilewati dengan berbagai capaian keberhasilan. Walaupun di sana-sini masih terdapat kekurangan yang perlu kita benahi di masa-masa mendatang. Untuk lebih sampai sejauh mana capaian keberhasilan pembangunan tahun 2012, selanjutnya saya uraikan capaian berdasarkan 9 prioritas pembangunan sebagai berikut. Prioritas pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptaan, dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, kepengairan, keciptakaryaan, permukiman, dan energi untuk mendorong perekonomian, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal. Bidang kebinamargaan, kondisi jalan di Kabupaten Malang yang terdiri dari jalan negara sepanjang 115,63 km, di mana pada tahun 2012 kondisi cukup baik. Jalan provinsi sepanjang 110,12 km juga dalam kondisi baik. Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 1.668,79 km terus ditingkatkan secara bertahap 104 km. Hingga kondisi jalan di Kabupaten Malang pada tahun 2012 kondisi baik sepanjang 1.324,69 km atau 79,38%, dan pada tahun 2012 sepanjang 1.385,70 km atau 83,04%. Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas menuju Kota Kepanjen, tahun 2012 juga telah diselesaikan pembangunan jalan di Karbar Kota Kepanjen sepanjang 93 km. Sedangkan pada tahun 2011, kondisi JS yang diaspal sepanjang 5,93 km pada tahun 2012 menjadi sepanjang 13,9 km, yaitu dari Silang Pindu pada tahun 2012 dilaksanakan sepanjang 380 meter. Hingga di total jembatan di Kabupaten Malang sebanyak 395 buah. Pada tahun 2011, jumlah jembatan Kabupaten Malang yang memenuhi standar hanya sebanyak 97 jembatan, atau 24,50%. Pada tahun 2012 menjadi sebanyak 118 jembatan atau 29,87%. Selain jalan kabupaten sebagai disebutkan di atas, juga terdapat jalan desa sepanjang lebih kurang 6.907,90 km, di mana kondisi jalan desa yang berkategori baik pada tahun 2011 sepanjang 4.116,08 km atau 59,58 km. Di mana desa yang dapat dibangun pada tahun 2012 sebanyak 13 buah, pada tahun 2012 sebanyak 4 buah sesuai kebutuhan daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana jalan, pada tahun 2011 tersedia sejumlah 11.997 titik lampu. Pada tahun 2012 menjadi sejumlah 12.558 titik lampu atau terjadi kenaikan sejumlah 567 titik lampu. Bidang pengairan, pembangunan sarana prasarana pengairan yang bertujuan untuk menunjang ketahanan pangan, pengendalian banjir serta penyediaan air baku telah berhasil meningkatkan fungsi jaringan irigasi melalui perbaikan gedung, bangunan air, dan pintu air. Pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 36,802 meter. Saya ulangi, pemeliharaan saluran irigasi sepanjang 36.802 meter, perbaikan pintu air sebanyak 11 buah, dan rehabilitasi umum sebanyak 2 buah. Air pipa agar masyarakat petani ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara langsung. Penghargaan yang diterima di bidang pengairan antara lain juara 3 tingkat nasional penilaian kinerja 12, BIRU telah mengembangkan biodiesel sebanyak 2.549 unit dari total biodiesel yang dibangun 4.259 unit biodiesel tersebar di wilayah Kabupaten Malang. Jika melalui kegiatan pengolahan dan penanganan limbah ternak di permukiman dapat memperbaiki kualitas lingkungan permukiman serta sekaligus
masyarakat bisa mendapatkan energi baru terbarukan untuk menggantikan BBM dan kayu bakar, serta dapat menghasilkan pupuk organik, dan tahun 2012 sebesar 82,89% atau meningkat 1,89%. Penghargaan yang diterima di tingkat nasional bidang energi dan kelistrikan antara lain Kabupaten Teladan, pengembangan desa mandiri energi. Rapat Dewan yang terhormat. Prioritas kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, yaitu pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan, dan jasa-jasa, serta meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata, pertambangan, dan jasa konstruksi bangunan yang mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan kemiskinan. Bidang pertanian dan anorganik serta bantuan alat mesin pertanian. Produksi perkebunan yang terdiri dari tembakau, tebu rakyat, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, teh, kapuk randu, jambu mente, kenanga, dan vanili. Total produksi tahun 2011 sebesar 3.810.820 ton. Pada tahun 2011 sebesar 3.815.774 ton. Pada produk olahan hasil perkebunan berupa gula pasir pada tahun 2011 sebesar 223 modal di bidang promosi investasi dalam penyelenggaraan investment World 2012. Bidang pariwisata. Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi bernuansa ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan. Untuk mendukung hal tersebut, antara lain telah dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata, pengembangan event wisata seperti kirap budaya, travel exchange, and meeting incentive, conference, and exhibition. Selain itu, memanfaatkan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk Tourism Information Center yang tahun 2011 hanya 1 unit, tahun 2012 bertambah menjadi 3 unit. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2011 sebanyak 2.044.284 orang yang terdiri dari 2.034.970 orang wisatawan Nusantara dan dikendalikan. Lebih lanjut, pelaksanaan koordinasi bidang keamanan antara lain diwujudkan dalam bentuk pemenang bulanan TNI Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Pembangun Desa TMMD di Kecamatan Singosari, Karya Bakti TNI di Kecamatan Tumpang, bantuan kepolisian dan bakti sosial kemasyarakatan, operasi-operasi keamanan dan ketertiban antara lain bekerjasama di bidang ketertiban dan pemantauan lalu lintas antara pemerintah Kabupaten Malang dengan Polres Kabupaten Malang serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2011 sebanyak 1.036 kasus, menurun menjadi 794 kasus di tahun 2012. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kepala desa dan para relawan, pengaman swakarsa dan pengguna masyarakat yang telah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman hingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang rapat Dewan yang terhormat. Prioritas ke-9, meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan sasaran semakin terkendalinya perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan pembelian desain industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengolahan sumber daya alam. Bidang sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan oleh program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan serta program pengawasan terhadap regulasi bidang pertambangan dilakukan melalui pembinaan kepada penambang. Pada tahun 2011 dilakukan pembinaan kepada 170 penambang dan pada tahun 2012 kepada 100 penambang. Dalam rangka mempertahankan proporsi luasan lahan berhutan dengan langkah menurunkan luas lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pada tahun 2011 dilaksanakan penanganan lahan kritis seluas. Taufik hidayahnya, kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pendukung perjuangan.
Seiring dengan ungkapan rasa syukur tadi, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat saudara pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku juru bicara dalam hal menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD tentang pengelolaan pariwisata dan pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta para undangan yang berbahagia, bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang ada, hubungan antara manusia dan manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Selanjutnya, memelihara kelestarian alam dan lingkungan, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu satuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan, dan mematuhi kode etik pariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan juridis sebagai perancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan adalah yang pertama, Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 tentang pengusahaan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Nomor 5 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 9. Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional tentang pedoman umum pelaksanaan persamaan gender di daerah. Atas peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 1 tahun 2008 tentang pedoman peningkatan kualitas hidup perempuan. 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2008 tentang pedoman perlindungan. 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pemberdayaan lembaga masyarakat. 14. Peraturan daerah di pimpinan dan anggota DPRD serta peraturan yang dibagi. Demikian kiranya nota penjelasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD tentang Terima kasih saya Ketua DPRD dan Bupati Manado dengan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Di akhir acara ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.